Shalom Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar tentang hikmat yang melahirkan ketaatan. Manusia dicipta dengan kebebasan pribadi, sebab dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oleh karena itu, dari sejak direncanakan penciptaan, Allah sudah tahu resiko besar yang akan dihadapinya, yaitu resiko di mana manusia memiliki kehendak bebas dan kemungkinan untuk jatuh dalam dosa sangat besar. Oleh karena itu, Allah yang Maha Kasih juga tahu bagaimana cara menangani kebebasan pribadi atau hak bebas manusia yang dimilikinya. Sebab itu, rencana penebusan yang dicanangkan itu disertai dengan pengutusan pribadi Allah yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi korban penghapus dosa. Hikmat yang seperti ini kemudian diberikan kepada Rasul Petrus, dan oleh karena itu dia menuliskan dalam suratnya dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 20, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kita di sini tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yaitu cara hidup yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan semua kebaikan, amal, dan lain sebagainya tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, itu disebut sebagai hal yang sia-sia, karena tidak dapat menyelamatkan kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Oleh karena itu, Dia memberikan darahnya, yaitu darah Kristus, ketika penebusan Dia, pengorbanan Dia di atas kayu salib, yang sama seperti halnya anak domba pada perjanjian lama, di mana anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat sebagai korban penebusan salah, korban keselamatan, korban pendamaian bagi umat Israel. Dan sekarang bagi kita gerejanya, darah Kristuslah yang menggantikan darah anak domba, dan itu menjadi penebusan untuk gerejanya, setiap orang yang percaya akan Dia. Dan juga dikatakan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi memang Tuhan Yesus sejak awal sudah menetapkan bahwa Dialah yang akan menebus manusia dari segala dosanya. Tetapi juga itu dikatakan menyatakan dirinya, penebusan itu dinyatakan pada zaman akhir. Pernyataan karena kamu menunjuk kepada rencana bagi gereja Tuhan yang saat ini ada, yang dirancang menjadi mempelai Kristus. Jika pada perjanjian lama Tuhan Yesus belum dinyatakan, sebab itu segala ibadah dan hukum dilakukan dalam bentuk bayangan. Kita tahu semua peribadahan dan hukum Taurat itu merupakan suatu bayangan tentang merujuk satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan itu juga dinyatakan dalam dalam surat Ibrani, yaitu Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi di sini juga sudah jelas dikatakan hukum Taurat itu hanya sebagai bayangan, gambaran
tentang keselamatan yang akan datang, yaitu keselamatan daripada Tuhan Yesus. Hanya sebagian orang saja yang mempunyai mata rohani. Mata rohani ini menunjuk kepada iman yang sejati, iman yang dimiliki oleh orang-orang saleh, contohnya seperti Abraham, Musa, Yosua, Kaleb, Daud, Samuel, Daniel, dan lain sebagainya. Mata rohani ini atau iman sejati ini memampukan setiap orang yang percaya itu melihat hal yang tak kelihatan dan hidup dengan setia. Seperti halnya dalam Ibrani 11 ayat 27 dikatakan ia, yaitu Musa, bertahan sama seperti melihat apa dia yang tidak kelihatan. Jadi Musa pun melihat pribadi Allah yang tidak kelihatan dan dia bertahan. Jadi tidak heran kalau dari kira-kira 600-an orang atau lebih tepatnya 603.550 orang yang terdaftar sebagai orang Israel yang masuk tanah Kanaan. Ini generasi yang pertama. Dari generasi ini hanya Yosua dan Kaleb yang dapat memasuki tanah perjanjian. Jadi bisa kita bayangkan bahwa dari 600 sekian orang yang terdaftar, ini yang terdaftar, kemungkinan ada 2-3 juta orang di orang Mesir ketika masuk tanah Kanaan, dan hanya 2 orang yang memasuki tanah perjanjian. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa setia, bertahan, memiliki iman atau mata rohani yang bisa melihat hal yang tidak kelihatan. Namun melalui Tuhan Yesus yang dinyatakan pada akhir zaman, Allah menginginkan jumlah yang besar dari manusia untuk diselamatkan. Jika pada zaman itu hanya Yosua dan Kaleb yang diselamatkan, jadi hanya 2 orang, ini gambaran bahwa sedikit orang yang bisa diselamatkan. Namun melalui Tuhan Yesus, Tuhan ingin bahwa ia menyelamatkan banyak orang manusia supaya diselamatkan. Hal ini dinyatakan dalam perumpamaan perjamuan kawin anak raja dalam Matius 22 ayat 1-14. Di situ menceritakan bahwa begitu banyak manusia di bumi yang diundang untuk menerima keselamatan melalui jalur anugerah, yaitu di mana raja yang menggambarkan Allah itu sendiri mengundang banyak orang untuk percaya dan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Tapi hanya sedikit yang taat. Nah, ketaatan ini menentukan orang itu dipilih atau tidak. Dan ketaatan ini menjadikan orang dapat dipilih, seperti halnya Tuhan Yesus dinyatakan dalam akhir perumpamaan itu, di mana dia berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan hal ini terjadi karena konsentrasi orang percaya, di mana mereka yang sudah dipanggil tidak tertuju kepada Yesus yang tersalib atau pemberitaan salib, tetapi mereka tertuju kepada keinginan daging, seperti telah terjadi dalam zaman di jemaat di Galatia, di mana yang justru telah menerima pengajaran dari Rasul Paulus. Dan itu dikatakan juga di Galatia 3 ayat 1-4. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, tetap maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi orang Galatia mengawali di dalam percayanya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya diakhiri dengan keinginan duniawi. Ini menunjukkan suatu fakta di mana gereja Tuhan adanya orang-orang yang undur dari iman karena keinginan duniawi. Ketika kita memiliki roh takut akan Tuhan, seharusnya hikmat yang
melalui penebusan pemberitaan salib itu harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Sebab hanya dengan berita Injil lahirlah kasih yang sejati dalam hati kita, yang akan menggerakkan roda kehidupan dalam jalur kehendak Bapa. Hanya ketika kasih Kristus menguasai hati kita, maka kita dapat taat dengan segenap hati. Itu juga ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15, dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, tanda nyata bahwa kasih Kristus menguasai hidup seseorang itu adalah hidupnya tidak lagi bersifat egoistis atau untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus yang datang mengorbankan nyawanya demi untuk mendirikan gerejanya yang kudus, yaitu gereja mempelai. Kami bersyukur Tuhan untuk Komsel Pesbah Keluarga kali ini. Kiranya Engkau berkati setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan, memiliki hati yang taat, penuh kasih, dan kiranya kasih-Mu itu menguasai setiap kami untuk kami bisa taat kepada Engkau dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.